Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carolina Arzeti dengan NIM 24111007. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi akad dalam transaksi fikih muamalah yang mana telah diberikan oleh Bapak dosen pengampu pada mata kuliah fikih muamalah. Nah, untuk menjelaskannya, saya akan menjelaskannya dengan mata terpejam. Baiklah, pada akad dalam transaksi fikih muamalah yang pertama yaitu ada tinjauan umum tentang akad. Nah, akad merupakan pondasi utama dalam transaksi muamalah Islam yang berfungsi sebagai ikatan hukum yang mengikat para pihak secara syar'i. Nah, dalam muamalah, akad memastikan transaksi halal, adil, dan bebas dari unsur haram seperti riba atau gharar. Nah, kemudian pada poin selanjutnya yaitu ada yang pastinya itu ada definisi akad. Nah, akad itu apa sih dan akad itu seperti apa? Nah, akad adalah kesepakatan atau ijab kabul atau penawaran dan penerimaan antara dua pihak atau lebih yang menghasilkan hak dan kewajiban syar'i. Nah, menurut ulama seperti Imam Syafi'i, akad adalah al-talaqu bainal murtaji ain bil syart atau pertemuan penawaran dan penerimaan dengan syarat tertentu. Nah, kemudian yaitu ada prinsip-prinsip akad. Nah, prinsip-prinsip akad yaitu pada prinsip-prinsip akad yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu kebebasan atau ikhtiar. Nah, para pihak bebas memilih tanpa paksaan. Yang kedua yaitu ada keabsahan atau sahih, memenuhi syarat dan rukun. Yang ketiga yaitu ada keadilan, tidak merugikan salah satu pihak dan harus bersikap adil. Nah, yang keempat yaitu ada transparansi. Transparansi yaitu jelas objek, harga, dan manfaatnya. Yang kelima yaitu poin terakhir ada larangan unsur haram. Nah, larangan unsur haram ini yaitu bebas riba, maisir, dan gharar. Nah, selanjutnya setelah prinsip-prinsip akad yaitu ada syarat-syarat akad, yang dimana syarat-syarat akad ini ada yang pertama yaitu ada ahliyah atau kemampuan hukum, yang mana pihak dewasa, berakal, dan bebas. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada objek sah, yang mana pada objek sah ini yaitu halal dan mampu diserahkan. Yang ketiga yaitu ada harga sah, yang mana jelas, halal, dan diketahui nilainya. Dan yang keempat yaitu ada ijab kabul jelas, yang mana lafaz atau isyarat yang tegas dan jelas gitu. Nah, selanjutnya yaitu setelah syarat-syarat ada rukun-rukun akad. Nah, rukun-rukun akad ini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu ada lafaz atau sigho, yang rukun-rukunnya yaitu ada ijab, penawaran, dan qabul atau penerimaan. Nah, yang kedua yaitu pihak-pihak. Ada penjual dan pembeli atau mitra. Selanjutnya yaitu ada objek, yang mana objek ini barang atau jasa yang ditransaksikan. Nah, selanjutnya yaitu ada
setelah objek ada sigo khusus yang mana sesuai jenis akad. Misalnya saya jual dan saya terima. Nah, kemudian setelah rukun-rukun akad, yaitu ada macam-macam akad yang terdiri dari jual beli, pertukaran dengan harga, sewa menyewa, yaitu manfaat barang dengan upah. Kemudian bagi hasil, modal dan usaha. Yang ketiga yaitu ada kemitraan, yang mana kerja sama penuh. Kemudian yang setelah kemitraan yaitu jual untung jelas, yang mana yaitu perwakilan dan pinjam meminjam. Nah, selanjutnya yaitu pada poin selanjutnya ada berakhirnya akad. Nah, berakhirnya akad itu terdiri dari yang pertama pelaksanaannya atau barang yang diserahkan dan hak terpenuhi. Kemudian kedatangan ajal, waktu habis, misalnya ijarah. Nah, kemudian yaitu ada fasak atau pembatalan atas permintaan hakim atau kesepakatan. Selanjutnya yaitu ada ikalah, pembebasan sukarela oleh salah satu pihak. Nah, pada poin selanjutnya yaitu ada hal-hal yang membatalkan akad. Nah, hal-hal yang membatalkan akad itu apa aja sih? Nah, hal-hal yang membatalkan akad yaitu terdiri dari yang pertama ada ikrah, yang membuat qabul tidak ikhlas atau membuat qabul tidak ikhlas atau paksaan gitu. Nah, yang kedua yaitu ada kekhilafan atau khiyar, yang mana hak batal karena cacat barang atau penipuan. Nah, selanjutnya yaitu ada setelah kekhilafan ada ketidakjelasan, yang mana objek atau harga ambigu. Nah, kemudian ada riba atau haram, yang mana objek terlarang. Nah, barangnya itu haram atau hasil dari riba. Nah, kemudian yaitu kematian salah satu pihak, yang mana kecuali akad yang tetap seperti hibah. Kemudian pada terakhir yaitu poin-poin terakhir ada hikmah akad. Nah, hikmah akad ini akan menjamin keadilan ekonomi Islam, yang mana mencegah sengketa, membangun kepercayaan sosial, dan mendekatkan pada ridho Allah. Dan ia mencerminkan prinsip tauhid dalam muamalah, yang dimana transaksi bukan sekedar untung tetapi ibadah yang bertanggung jawab. Nah, baik, cukup itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.